Halo dan selamat datang di Cianjur Update Podcast, sebuah acara yang akan membahas berbagai hal yang menarik di Kabupaten Cianjur. Masih bersama saya Afsal Muhammad dan ini adalah Korek-Korek Pendidikan. Nah, di sini saya masih bersama rekan-rekan jurnalis di Cianjur Update karena narasumber yang kami undang ternyata tidak datang. Tapi it's okay, kita akan tetap membahas pendidikan di Cianjur dan apa saja sih masalah yang terjadi belakangan ini. Dan apa solusi yang bisa dilakukan oleh Pemkab Cianjur untuk memperbaiki berbagai permasalahan pendidikan ini. Masih bersama Kang Hasan Cacan dan juga Kang Dansu ya, yang akan menemani saya untuk membahas pendidikan di Kabupaten Cianjur. Ini melihat perkembangan di jangan 5 tahun terakhir deh, 10 tahun terakhir ya. IPM masih sama aja. Ini sebenarnya ada peran nggak sih dari Pemkab ini, harus gimana sih? Itu kan IPM ini tingkatnya masih rendah banget di Jawa Barat untuk Cianjur ini. Dari Kang Hasan mungkin. Memang anggaran dari Pemkab sendiri di Sdikpora Cianjur itu paling besar, hampir 0,5 triliun. Ya. Baik itu dari dana BOS maupun dari APBD ya. Tapi apakah cara pengelolaannya itu sudah benar? Apakah tidak gitu kan? Sementara kalau kita bandingkan dengan kota lain, di kota lain sendiri itu ada yang namanya BOSDA, BOS daerah, bantuan operasional daerah, yang tentu dari APBD. Sementara untuk di Cianjur sendiri itu tidak ada yang namanya BOSDA. Belum berjalan. Bukan belum berjalan, mungkin APBD yang tidak cukup atau memang fokus ke kinerja yang lain. APBD Cianjur tuh 4 triliun. Itu gak cukup. Bekasi 6 triliun sudah cukup untuk BOSDA. Ya menurut Kang Dansu sendiri nih Kang nih, IPM di Cianjur, apalagi sektor pendidikannya selama 10 tahun terakhir belum kelihatan perkembangannya. Menurut Kang Dadan sendiri seperti apa sih ini? Ini pengaruhnya apa sih sebenarnya? Mungkin banyak juga faktor yang mempengaruhi juga IPM Kabupaten Cianjur itu masih belum bisa signifikan naik gitu ya. Artinya juga memang perlu pembenahan, walaupun sebetulnya kalau secara program, secara realisasi, mungkin saya melihat di 5 tahun terakhir ini cukup lumayan menggenjot juga dari Pemkab Cianjur untuk meningkatkan IPM. Harapannya mungkin ya untuk meningkatkan IPM, walaupun sebetulnya secara realisasi itu memang belum benar-benar bisa naik gitu ya, efektif. Karena beberapa juga kegiatan-kegiatan dari pemerintah Kabupaten Cianjur itu banyak juga dari akar rumput, mulai dari desa, kecamatan, sampai ke OPD juga. Setiap kegiatan itu ada beberapa yang memang diwajibkan untuk bisa meningkatkan IPM. Ya, apa istilahnya, narasi-narasi atau memang perbincangan atau sosialisasi yang memang dilakukan oleh beberapa OPD itu katanya supaya meningkatkan IPM bagaimana caranya. Tetapi pada kenyataannya realisasinya memang belum sih gitu kelihatan. Dan juga mungkin ada juga program-program pemerintah kabupaten itu untuk infrastruktur begitu ya. Infrastruktur yang memang kelihatan apalagi di wilayah selatan. Ya itu betul-betul perlu digenjot gitu. Perlu ditingkatkan lagi. Ya meskipun juga saat ini sudah ada progres yang memang terlihat lah gitu dari pemerintah Kabupaten Cianjur dalam rangka infrastruktur itu. Sepertinya mungkin seperti itu ya. Ada juga mungkin faktor-faktor lain juga. Mungkin Kang Hasan. Persentasenya IPM di Cianjur itu berapa sih di Jawa Barat? 68,18%. Itu paling rendah di Jawa Barat Cianjur itu. Kedua, itu paling buncit. Terendah kedua. Iya. Selama 5 tahun terakhir masih. 5 tahun ini. Bahkan bisa dibandingkan dengan provinsi, maksudnya dengan daerah lain di provinsi lain gitu di Jawa Barat itu masih tetap terendah juga gitu ya. Masih terendah juga. Masih terendah dengan juga, daerah lain di provinsi yang lain. Kabupaten Yapen gitu kan, dengan di provinsi Papua gitu yang kabupaten tersebut bisa mencapai 68, sekian persen. Lebih tinggi dari Cianjur. Lebih tinggi sebetulnya kalau misalkan dibandingkan dengan pemerintah. Dengan perkembangan investasi yang sekarang lagi banyak ini, Cianjur IPM di sektor pendidikannya masih belum berkembang. Ya. Dengan anggaran yang cukup besar,
hampir 1,5 triliun, tapi kenapa pendidikan di Cianjur ini seperti tertinggal gitu. Ini menjadi sebuah pertanyaan gitu kan. Oke. Kayak masalah-masalah di pendidikan Cianjur, apalagi di sekolah ini kan banyak banget. Apalagi yang beberapa waktu belakangan kita bahas di media kita. Ini mulai dari bangunan yang rusak gitu kan. Mau itu akibat gempa ataupun bahkan sebelum gempa pun sudah rusak. Lalu adanya pungutan gitu kan. Terus ditambah dengan kekerasan yang baru-baru ini muncul di sekolah gitu kan. Dan bahkan memang sudah sering gitu kan. Ditambah juga guru honor yang memang dalam tanda kutip masih belum terperhatikan kesejahteraannya gitu kan, walaupun kemarin kan sempat ada pelantikan P3K, ribuan P3K, tapi ternyata masih banyak guru honorer yang sudah mengabdi lama tapi belum dirangkul gitu kan untuk bisa mendapatkan kesejahteraan. Ini masalah-masalah ini sebenarnya klasik gitu kan. Iya betul. Masalah-masalah klasik, tapi kok bisa ya gitu kan Pemkab ini nggak berhasil untuk menanganinya. Jangan 5 tahun 10 tahun ini belum berhasil. Mungkin lebih ke fokus ya harusnya ya. Iya. Harusnya lebih ke fokus. Pemkab Cianjur ini harusnya lebih fokus ke arah pendidikan dan kesehatan dulu. Pendidikan, kesehatan, baru untuk berbicara tentang Cianjur Emas gitu loh. Sementara ini Cianjur belum bisa berbicara untuk Cianjur Emas. Dari wilayah pelosok seperti Selatan, Sindang Barang gitu kan, Cidaun itu pendidikannya bahkan masih tergolong cukup rendah gitu loh. Yeah. Apalagi dengan infrastruktur bangunan, fasilitas sekolah gitu kan, dengan anggaran hampir 1,5 triliun, dengan ada SMP dan SD di Cianjur ini, bangunannya pun bahkan tidak memadai. Iya. Apalagi dengan kesejahteraan gurunya gitu. Cianjur itu kekurangan tenaga pendidik. Iya, sempat kan ada beritanya, kita sempat menulis bahwa Cianjur itu kekurangan tenaga pendidik gitu kan. Sementara sekarang kan untuk menjadi tenaga pendidik itu banyak orang yang memandang sebelah mata karena menganggap bahwa tidak akan sejahtera untuk berada di bidang itu gitu kan. Gitu. Apalagi soal bangunan ya, di Cianjur Selatan kita sering banget ngelihat bahkan sebelum gempa pun ada aja sekolah yang masih terbengkalai gitu. Betul sekali. Saya secara pribadi waktu itu juga sempat ke daerah Cidaun. Itu benar-benar selain daripada jalannya yang memang masih benar-benar seperti susukan saat gitu ya, sungai yang mengering gitu kan, itu bebatuan dan segala macamnya, itu benar-benar melihat salah satu sekolah dasar saja di wilayah tersebut gitu, di wilayah Cianjur Selatan itu benar-benar sangat tidak layak kalau menurut saya gitu ya, yang langsung melihat langsung gitu ya bangunan fasilitas pendidikan yang memang seharusnya itu bisa benar-benar dirawat layak, dirawat, terus kemudian layak juga untuk proses belajar mengajar begitu kan, sehingga nantinya juga antara tenaga pendidik dan juga yang dididik juga masih siswa ataupun pelajar itu benar-benar bisa nyaman, mereka juga bisa benar-benar belajar juga lebih fokus begitu kan, nggak khawatir misalkan ya pas begitu ketika bangunan itu rusak, khawatir takut ada runtuh atau ada bocor dan sebagainya. Memang itu seharusnya bisa diperhatikan oleh pemerintah. Kan mungkin bukan hanya pemerintah saja. Pihak swasta juga kan bisa saja. Iya. Ketika misalkan mau memajukan dunia pendidikan, itu silakan saja kan. Malah untuk saat-saat kayak seperti itu, kayak misalnya untuk bangunan yang rusak, seharusnya komite itu bisa lebih peka untuk bisa mencari pihak-pihak ketiga yang bisa membantu gitu kan. Betul sekali kan, adanya juga adanya komite juga kan ibaratnya sebagai sebagai wakil dari wali siswa. Orang tua siswa. Dan tugas-tugas komite itu sudah dijabarkan juga di dalam peraturan, sudah dipergubkan, sudah dipermenkan gitu untuk komite sendiri ya. Sudah ada tugas-tugasnya untuk komite. Nah, asalkan sesuai tugas dan fungsinya. Tidak juga misalkan serta-merta adanya komite itu dijadikan lahan. Jadikan lahan untuk punten gitu dalam tanda kutip bisnis gitu. Bisnis dan pendidikan. Meraup keuntungan. Itu yang dikhawatirkan ya. Apalagi di jenjang SMA ya. Sekarang ini di Cianjur ini jenjang SMA ini untuk dari awalnya
bukan pungutan ya, sumbangan. Mengatasnamakan sumbangan. Iya, dari sumbangan hingga akhirnya berubah menjadi namanya infak gitu kan. Ini perlu disoroti gitu. Iya, Kita. Oke, sebelum ke situ kita bahas dulu salah satu yang paling baru. Selama beberapa tahun terakhir mungkin kasus tawuran itu gak terlalu banyak. Ada gitu kan, sebenarnya kasus tawuran kekerasan antar siswa ada, tapi tidak terlalu banyak seperti 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, tidak seramai dulu gitu kan. Tapi ini yang paling baru ini di SMA Negeri 2 Cianjur kan ada kekerasan, dugaan kekerasan dari seorang guru terhadap siswa gitu kan. Yang kronologinya itu yang si siswanya itu senyum ke temannya yang di luar dan menganggapnya bahwa senyuman itu menghina si guru tersebut gitu kan. Sampai akhirnya sekarang kan gurunya mengajukan mengundurkan diri. Pensiun dini ya? Pensiun dini yang seharusnya di 2027 atau 2029 itu dia mengajukan tapi pensiun. Memang kejadian tersebut oknum guru ini bukan hanya sekali gitu ya, kabar gitu kan ya. Karena memang atas kesepakatan mungkin ya mengundurkan dirinya atau memang dia sukarela atau atas kesepakatan kita juga nggak tahu. Oh, itu yang memang belum dikonfirmasi ya. Iya, belum dikonfirmasi. Tapi memang guru ini emang udah sebelumnya ada pernah kasus serupa gitu. Iya. Ya, jika berbicara kekerasan menurut saya pribadi mungkin ya pengalaman lah gitu kan, waktu dulu zamannya sekolah gitu. Kalau misalkan tadi kata Kak Absal itu 15 tahun ke belakang itu tingkat kekerasan itu misalkan tawuran atau apa gitu ya, mungkin agak lumayan banyak untuk tawuran, tapi untuk kekerasan itu mungkin tidak begitu terlihat gitu, walaupun sebetulnya ada gitu. Ada. Cuman waktu dulu mungkin berbeda dengan zamannya sekarang. Jadi ketika misalkan ada sesuatu atau misalkan hal yang memang kurang enak gitu ya, misalkan di sekolah ataupun misalkan di lingkup sekolah itu kadang-kala ya sudah viral, kemudian kan terlihat tampak gitu kan. Itu kan kembali lagi ke indeks pembangunan manusianya gitu kan. Seperti pernah terjadi di SMPN 1 Sinambarang waktu itu viral juga ya kasus bullying dirawat sayang gitu kan. Iya. Di tingkat SMP aja kasus bullying ini masih ada gitu loh. Sebetulnya di SD juga sebetulnya masih ada ya. Masih ada. Jadi cara mengantisipasinya yaitu memperoleh anggarannya itu disesuaikan dengan kapasitas sekolah yang ada gitu loh. Jadi kan kebanyakan ini di anggaran dari Disdikpora sendiri itu pembangunan suang kelola gitu loh. Iya. Anggarannya itu Disdikpora itu bisa sampai 475 miliar. Berarti hampir setengah triliun untuk Kabupaten Cianjur. Tapi kenapa kembali lagi ke indeks pembangunan manusianya, kenapa harus stuck di situ gitu loh? Apakah memang program yang tidak jalan atau memang tidak ada program-program dari Disdikpora atau Bupati mungkin harus berperan juga ya, harus berfokus kepada pendidikan kalau memang mau menuju Cianjur emas gitu loh. Iya, betul. Padahal kalau misalkan kita cermati ya, kalau dulu mungkin belum ada anggaran atau dana untuk menunjang dunia pendidikan itu secara lebih maju gitu. Seperti kalau sekarang kan ada dana BOS gitu kan, ada apa gitu kan. Banyak juga gitu sebetulnya yang memang seharusnya bisa dimaksimalkan gitu ya. Potensi anggaran yang memang sudah ada saat ini. Termasuk untuk guru honorer itu sendiri gitu kan. Itu juga kan bisa menjadi menunjang juga untuk kinerja atau operasional guru-guru gitu atau misalnya memberikan pembinaan. Betul gitu. Itu kan dana BOS juga bukan nilai yang kecil gitu ya. Itu kan dari setingkat SD juga bisa ratusan miliar gitu kan. SMP juga sama. Ya, memang kekerasan ini kan tidak terlepas mau itu guru ke siswa atau antar guru atau antar siswa, ini emang harus segera dihentikan gitu kan. Itu jangan sampai ada lagi. Yang penting sih satu sih. Jadi antara ilmu dan adab itu apa dulu nih? Iya, betul. Harus seimbang ya. Antara ilmu dan adab. Iya. Harus apa dulu? Yang pertama itu etika dulu. Adab dulu. Ya, oke, selanjutnya ini kemarin juga masih kita bahas dan tetap yang menulisnya itu Kang Hasan juga ini kan. Ini yang di SMK Negeri 1 Cianjur. Itu kan adanya dugaan pungutan ya. Itu sebenarnya kayak gimana sih kronologinya itu sebenarnya? Jadi ada begini ya.
Menurut informasi yang terhimpun dan juga kami dari redaksi juga langsung sih sebetulnya langsung datang ke sekolah tersebut gitu kan. Dan kemudian kami berkomunikasi sekaligus juga wawancara lah, konfirmasi juga ke pihak sekolah. Itu memang betul ada sumbangan yang memang diperuntukkan untuk orang tua gitu. Peruntukan nanti untuk beberapa kegiatan sekolah gitu, termasuk juga memperbaiki beberapa fasilitas sekolah juga gitu. Tapi itu nilainya ditentukan nggak oleh komite sendiri? Iya, kalau menurut jawaban konfirmasi yang disampaikan oleh pihak sekolah tersebut gitu ya, SMK 1 Cianjur, bahwa mereka itu sudah bermusyawarah, sudah melakukan rapat dulu antara komite, orang tua dan juga pihak sekolah. Ya khususnya antara komite dan orang tua itu memang ada semacam anggaran, ya kos biaya yang memang perlu diperlukan oleh pihak sekolah gitu. Dan kemudian setelah ditentukan nilai yang memang diperlukan, itu ada anggarannya gitu dan muncul. Nah, kemudian itu disepakati. Iya, kemudian nanti supaya ada sumbangan itu gitu. Jadi sumbangan itu anggaran yang memang diperlukan itu ininya ke si orang tua gitu. Tapi orang tua siswa ini sudah sepakat semuanya dengan nominal yang sudah ditentukan itu. Ada juga sih memang yang keberatan juga. Maka dari itu juga ketika ada keluhan gitu, keberatan dari orang tua, ya, kami juga kan langsung ya dari pihak Cianjur Update juga langsung mengkonfirmasi ke sekolah tersebut. Ya meskipun secara jawabannya memang yang tadi disampaikan gitu. Ketika sudah disepakati di rapat gitu, kemudian ada anggaran yang memang diperlukan, nah itu dibagi ke orang tua gitu, dan nilainya itu sampai itu sekitaran jutaan lah gitu. Itu dipatok berarti harus segitu jumlahnya. Meskipun sih secara aturan juga kan seharusnya memang tidak ada patokan atau besaran nilai yang memang harus dikeluarkan oleh si pihak orang tua siswa gitu. Ya walaupun juga kata pihak sekolah itu ada yang berapapun juga nilainya kami terima katanya gitu. Tapi ada juga memang yang mengeluhkan. Iya, nyatanya kan di kolom komentar masih ada yang bilang bahwa dia tidak diterima ketika misalnya memberi tidak sesuai dengan apa yang diminta. Gitu. Ada punishment sebetulnya gitu ya. Ada punishment ketika misalkan ada siswa yang memang harusnya mengikuti ulangan atau misalkan diberikan rapot, terus kemudian sumbangannya belum dibayar gitu ya. Jadi si rapotnya misalkan ditahan dulu. Gitu. Padahal hari ini hal serupa ini pernah terjadi di SMAN 3 Bekasi. Ada. Iya, jadi itu sampai viral dan ex gubernur ya Ridwan Kamil sendiri yang langsung berstatement gitu kan. Seperti apa tuh? Di Instagramnya ya, di Instagram pribadi Ridwan Kamil dia menuliskan gitu ya bahwa anggaran untuk SMK, SMA, SLB negeri itu semua anggarannya itu sudah diatur oleh pemerintah gitu kan. Tidak membebankan kepada orang tua siswa gitu. Kalaupun ada urgensi untuk perbaikan untuk apa, itu harus ada izin tertulis dari gubernur melalui Kadisdik Jabar gitu. Itu di tahun kemarin kayaknya 2023 ya? 2022. Intinya sih pada intinya bahwa ketika misalkan memang sekolah itu membutuhkan anggaran untuk urgensi yang tadi disampaikan, itu seharusnya memang berupa betul-betul sumbangan secara sukarela. Tidak ada yang namanya besaran yang dipatok begitu ya. Sehingga juga ada yang memang orang tua juga ada yang tidak mampu. Bisa mampu atau juga ada tidak mampu gitu, makanya juga ada keluhan dan keberatan. Karena itu sih yang sebenarnya menjadi persoalan. Iya, itu 2 tahun loh digodok Pergub tentang komite itu. Emang awalnya rancu sumbangan itu gitu, emang bisa dipatok atau tidak pas di tahun 2021 itu. Lalu digodok lagi di 2022 terbitlah Pergub 97 tahun 2022 sehingga pihak orang tua itu sumbangannya sifatnya itu sukarela, tidak ditentukan oleh sekolah. Intinya itu sukarela
Jadi menerima juga ketika misalkan orang tua misalkan mampu untuk menyumbangkan sebagian hartanya gitu ya. Ini kayak zakat juga ya. Ya kan tadi dari sumbangan ke infak gitu ya. Berganti istilah aja berarti. Iya. Padahal ujung-ujungnya juga dipatok juga sih. Iya, hampir semua SMA emang membutuhkan kayaknya ya sumbangan orang tua siswa ini karena ini sudah menjadi rahasia umum. Iya. Apalagi di tingkat SMA gitu ya, dari sumbangan ke infak gitu kan, Iya. itu udah menjadi rahasia umum dengan nominal yang sudah ditentukan gitu kan. Kemarin saya mendapatkan salah satu bukti rapat orang tua siswa itu dia di satu kertas dikolomin mau nyumbangnya berapa, ada 4 juta, 6 juta, 8 juta, itu sesuai kesanggupan orang tua siswa kata komite. Tetapi kan itu nilainya sudah ditentukan oleh mereka maksudnya gitu ya. Iya betul, walaupun memang ada besaran-besaran yang mau itu yang paling kecil atau yang paling besar. Iya. Gitu ya. Ya, yang saya sorot sih tadi gitu kan, kalau misalnya sumbangannya mau itu 3 juta, 4 juta kan lumayan juga karena rata-rata penghasilan karyawan di Indonesia ya secara nasional itu 3 juta gitu kan. Rata-rata. Itu mentok banget sebenarnya itu. Iya. Itu kan SMA. Ini yang kemarin juga sempat rame gitu kan, yang bahkan sampai ada ratusan komentar di postingan Cianjur Update itu Man 1 Cianjur. Iya. Man 1 Cianjur. Sebenarnya ini kan di judul berita yang ditulis oleh Kang Hasan itu alasannya untuk membuat boarding school. Ya. Awalnya seperti apa sebenarnya itu? Ya. Tapi ini informasi dari internal, Dari internal. langsung informasi dari internal langsung bahwa bangunan tersebut sudah dibangun dari tahun yang lalu. Sebetulnya. Oh sudah dari Itu tahun dari yang lalu. internal. Dan sekarang sudah selesai. Ya, sekarang masih 80%. Ya. Jadi pas kemarin juga saya beberapa kali menghubungi ketua komite Man 1 Cianjur untuk langsung ke lapangan melihat kondisi boarding school itu sendiri. Bangunan gitu. itu ya. Iya, gitu. Karena harus ada transparan gitu. Transparan itu kan uang dari orang tua siswa gitu. Uang dari orang tua siswa yang dimana harus transparan, RAB-nya, pengeluarannya berapa, itu kan pihak orang tua harus mengetahui. Iya, kan? betul. Sementara di sini sendiri orang tua malah istilahnya mengadu kepada kita ya bahwa mereka keberatan dengan adanya pungutan mungkin terlalu besar mungkin. Berapa jumlahnya saja? Itu sampai 3 3,5 juta. 3,5. Asalnya sih kalau menurut informasi yang kami dapat juga itu asalnya 4 juta. Itu setelah hasil rapat antara komite, orang tua gitu ya, dan diketahui juga oleh sekolah. Ya, kemudian dari nilai 4 juta itu ya mungkin ada keberatan atau tawar-menawar begitu ya dari orang tua gitu karena memang cukup lumayan berat. Itu akhirnya di angka 3.500.000 gitu. Tapi yang paling unik itu yang kemarin tulis berita dari Kemendag, Kang Dadan. Ya. Itu menurut Kemendag itu diperbolehkan ya? Ya. Untuk dipatok. Sebetulnya yang disampaikan oleh Kemenag Cianjur itu ya katanya tidak apa-apa ketika misalkan ada nilai besaran sumbangan ya kepada orang tua untuk sekolah untuk komite itu sumbangan itu katanya boleh saja asalkan yang memang mampu mungkin ya sepakat juga gitu. Ketika misalkan yang tidak mampu itu tidak harus berbayar. Ya, tapi buktinya ada yang tidak sepakat katanya seperti itu. Setelah saya lihat di dalam PMA nomor 16 tahun 2020 di bab ke-1 ketentuan umum ya di ayat 4 itu ternyata diperjelas di situ sumbangan pendidikan adalah pemberian berupa uang, barang atau jasa gitu loh oleh peserta didik, orang tua siswa, perseorangan gitu kan bersama-sama harus secara sukarela dan tidak mengikat gitu loh. Jadi tidak mengikat ini kan berarti tidak mengikat kapan harus selesainya tidak sumbangan ada istilahnya ini, tidak gitu. ada kontrak atau kesepakatan tertentu di dalam sebuah pungutan atau sumbangan itu. Iya, jadi tidak ada hutang piutang antara orang tua siswa dengan sekolah gitu kan. Kebanyakan di SMA Cianjur sendiri, di Kabupaten Cianjur sendiri banyak yang mengeluhkan
ijazahnya itu ditahan karena infaknya yang belum beres gitu. Oh gitu, udah lama. Itu klasik banget Itu itu. kasus klasik Kasus yang klasik yang sampai sekarang masih gitu. ada. Iya betul. Ya kalau Betul, misalkan melihat isu yang dibahas oleh Cianjur Update tentang di Man Cianjur ini juga aneh saja ya, ketika kesepakatan antara komite dan orang tua untuk sumbangan senilai 3,5 juta itu di tahun ini kan, di tahun 2024 ya. Itu tapi katanya kan alasannya untuk boarding school pembangunan itu gitu. Tapi menurut informasi yang tadi disampaikan oleh Kang Hasan juga kan justru pembangunannya itu Udah selesai kan? 80% itu. Berapa udah hampir selesai? Ini 2023 gitu, aneh gitu. Ini informasi dari internal sendiri ya. Itu pembangunan menghabiskan 1,1 miliar. Udah habis 1,1. Iya. Seharusnya kalau misalkan memang dibangun 2 kali sejak tahun lalu, 2023, selesai tahun ini. Misalkan ya, kalau betul itu dari 2023, kenapa juga 2024 itu harus ada sumbangan lagi mungkin butuh untuk itu juga yang memang perlu dipertanyakan juga gitu. Ketika misalkan alasannya untuk pembangunan boarding school di tahun ini, kenapa juga 2023 itu udah dimulai? Tapi kalau misalnya 1,1 miliar, sekarang kan kalau misalnya 3,5 juta, terus dikalikan dengan 300 siswa deh gitu kan, itu bisa nutup banyak banget sebenarnya. Itu ada lebihnya banyak banget. Nah ini sebetulnya memang itu yang sebenarnya jadi pernyataan kalau sekiranya informasi dari internal Man 1 Cianjur ini benar bahwa pembangunan ini udah habis 1,1 miliar. Ya makanya dari itu kami sendiri ya, kita semua ingin sekali mengundang gitu loh pihak dari Man 1 Cianjur untuk berdiskusi bersama kita di sini gitu loh. Jadi transparan, bawa RAB-nya, bawa berita acaranya gitu kan, tunjukkan buktinya gitu kan, kalau itu diperbolehkan, harusnya seperti itu. Iya, sayangnya kan kita sudah melayangkan undangan tapi belum ada respon, sehingga akhirnya ya kita bertiga lagi di sini. Yes. Yang paling saya sesali ya oleh di guru-guru Man 1 Cianjur ini malah ada seperti intervensi terhadap alumninya yang berada di Cianjur Update. Ini kenapa gitu loh? Padahal yang nulis itu saya loh. Iya, kenapa betul. Yang terhadap alumni. Yang gitu menulis berita itu Kang Hasan dan juga Kang Dansu ini. Ya ini kan sebetulnya mah perlu dibahasnya itu lebih ke ininya aja. Substansinya sebenarnya. Substansi dari jadi isi berita itu gitu. Kenapa juga harus misalkan menyambit-nyambit gitu kan nama-nama dari alumni sekolah tersebut gitu. Bahkan tim dari kita sendiri merasakan di grup saya depresi dan iya betul betul ada salah satu kru kita yang mengaku dia stres. Padahal ya di berita saya sendiri itu unsur untuk menjadi berita itu sudah terpenuhi gitu. Praduga tak bersalah, hak jawab itu sudah ada loh. Sudah ada, jelas. Kenapa dipermasalahkan? Bahkan dari pihak sekolah itu 2 kan, humas dan kepala sekolahnya. Iya. Itu 2 narasumber loh. Kalau secara kode etik jurnalistik itu sebetulnya sudah berimbang gitu. Antara pertama kami menerima keluhan dari orang tua siswa, kemudian juga kami langsung mengkonfirmasi ke pihak sekolah juga. Waktu itu juga sempat kami datang juga langsung ke sekolah. Kemudian kami juga meminta tanggapannya juga kepada KCD juga. Kemudian kami juga memberikan bukan KCD maaf, Kemenag ya. Udah jadi lupa tuh. Kemenag, terus kemudian juga kami meminta ke Kakanwil Kemenag Jabar juga sebetulnya. Cuman belum ada respon juga sih dari Jabar gitu. Ya, tapi artinya itu kan sudah semuanya sudah terpenuhi untuk secara substansi berita. Iya, itu kan di beritanya emang ditulis menggunakan peraturan yang Pergub tadi kan gitu kan. Dan memang beberapa yang berkomentar di kolom itu protesnya harusnya menggunakan yang PMA nomor 16 yang tadi gitu kan. Ya walaupun tetap ketika menggunakan yang PMA nomor 16 pun tidak diperbolehkan karena gini loh, maksud saya menggunakan Pergub dan Permendikbud itu satuan pendidikan gitu loh yang saya maksud. Satuan pendidikan gitu. Komite di satuan pendidikan gitu loh. Kalau di satuan madrasah itu emang pakai PMA gitu. Walaupun pakai PMA itu sudah jelas di tadi sudah saya sebutkan kan di tempat
sumbangannya itu bersifat sukarela dan tidak mengikat gitu loh. Itu sudah saya jelaskan juga Yang gitu. jelas ini kan sebetulnya dari secara substansi itu masih dunia pendidikan, bukan dunia perdagangan gitu. Ya, betul. Tapi itu yang Baik itu dari yang sangat Kemendikbud, kami- mungkin dari Kementerian Agama juga gitu. Walaupun memang ada sedikit perbedaan juga mungkin ya. Ya, pasti kalau misalnya ada perbedaan. Iya. Ya, mungkin yang sangat kami sesali ya adanya kalau menurut saya itu sudah sebuah intervensi terhadap alumni MAN 1 Cianjur yang kini sedang bergabung dengan Cianjur Update. Ya, siapa tuh siapa tuh sebenarnya itu? Dan ini juga mohon maaf juga apalagi kita di grup redaksi juga kan ya melihat juga ini ada dugaan bukan intimidasi sih, komunikasi tapi langsung juga dengan orang tua dari Alumni. kami juga, grup Iya. kita juga sebetulnya. Jadi langsung dari guru Apa langsung sih gitu ke ya? orang Iya, gitu. tuanya gitu loh. Iya, gitu. Ini sudah termasuk apa ya maksudnya ya? Intimidasi sih jelasnya. Iya. Namanya juga kan kami kan secara pemberitaan sudah jelas, kode etiknya juga ada gitu kan, secara substansi berita juga memang sudah semua kita. Ya, intinya semua pihak sudah terpenuhi porsinya. gitu. Iya, kalau menurut Kenapa harus ke yang lain-lain iya, juga? kalau menurut pandangan kami kan itu sudah sesuai untuk menjadi pemberitaan ya. Mungkin menurut pandangan dari MAN sendiri itu tidak sesuai untuk jadi berita karena mungkin ada hal sesuatu yang disembunyikan kah? Kalau memang tidak ada, saya meminta gitu, saya sendiri meminta menghubungi ketua komite untuk ke lapangan bersama saya melihat boarding school, lihat RAB-nya, lihat berita acaranya gitu kan. Dan ternyata lihat sekarang tidak realisasi merespon. pembangunan juga mungkin ya gitu Iya. ya. Sampai sekarang tidak merespon. Iya. Oh. Itu sangat disayangkan sekali terjadi ya di dunia pendidikan Cianjur ya. Apalagi dengan kondisi Cianjur pendidikan raut maut lah ya. Dan juga Hampir ditambah Ke kalau jurang sih pendidikan Cianjur ini. kemarin juga sempat juga ada ini juga pers antara pemerintah Kabupaten Cianjur dalam hal ini juga Kabaghukum Setda Kabupaten Cianjur bersama Pak Irfan ya. ya bersama MAN 1 Cianjur itu gitu kan. Itu juga kan soal apa tuh? Soal sengketa tanah itu ya, soal sengketa tanah yang itu udah ramai dari tahun-tahun sebelumnya. Itu Udah lama banget. Udah lama ya Iya. sengketa tersebut dan Pemkab juga sudah berani mengajukan pengadilan gitu ya. Iya, dan wartawan kita pun tetap meliput itu. Jadi emang kita tidak memilih-milih Berita gitu. Kita ini berimbang loh. Kita tidak memilih-milih berita gitu Tapi kan. anehnya kenapa juga gitu harus melibatkan orang tua gitu Iya. kan, harus melibatkan personal gitu. Kenapa ke personal? Ini kan antara pemberitaan secara lembaga atau perusahaan dan juga kita juga secara ke sekolahnya tersebut, Iya. lembaga Iya. pendidikan. Ya, gitu. seharusnya kalau Aneh gitu. ada etikanya untuk kelembagaan di pers ya. Ada redaktur, ada redaksi, ada pimpinan perusahaan gitu. Kalau memang keberatan bisa hubungi salah satunya penulisnya dulu atau redaksinya atau redakturnya jika keberatan gitu Iya. loh. Mungkin mereka mau menayangkan hak jawab kembali ya silakan gitu kan. Pasti kita pun pasti akan memberikan hak jawab. Iya, Iya, betul. Padahal sebelumnya juga hak jawab sudah ada gitu, Iya, walaupun dengan sudah dua ada narasumber. Iya. Langsung gitu kan, dengan dua pejabat MAN langsung. Iya, dengan etika seperti itu bagaimana IPM bisa naik? Seorang guru aja mengintimidasi loh itu. Sebenarnya bukan ke alumni ya, sebenarnya yang paling saya sesalkan itu lebih ke ada siswa-siswa yang berkomentar juga kan di kolom komentar. Tapi akhirnya dibalasnya tuh oleh guru-gurunya dan itu Gurunya dibalasnya. itu membuat saya kayak oh ya ampun ini kasihan banget nih ini siswanya ini. Berarti bener ya IPM Cianjur ini paling terendah. Jangankan muridnya gitu loh. Jadi aneh. Gurunya aja untuk bermedia sosial aja belum bijak gitu Jadi loh. aneh juga gitu biasanya, bukan biasanya kalau misalkan kita melihat sering di media sosial itu guru dibully siswanya gitu kan. Iya. Kalau ini siswanya dibully gurunya gitu. Bukan saya ngomong guys, bukan saya ngomong. Iya, mungkin ini juga masih praduga ya. Bukan praduga, itu ada di Instagram kami kok. Jadi itu yang sangat disayangkan untuk membahas pendidikan Cianjur ini makin sini makin banyak kekurangan. Dari sini makin ke sana. Ya, dari mulai kekerasan terhadap murid oleh guru,
Ya, yang hingga tadi ya. intimidasi yang tidak seharusnya dilakukan kepada kru kami gitu loh. Banyak hal untuk dikoreksi pendidikan Cianjur ini. Kalau kita bahas sampai tuntas mungkin sampai jam 12 malam juga masih sanggup gitu loh. Iya. Tapi karena memang waktu ya, Mungkin suatu saat nanti mungkin ada narasumber yang memang bisa dihadirkan juga gitu Ya. tentang korek-korek dunia pendidikan ini gitu, maksudnya di Ya, Kabupaten Cianjur mungkin seperti nanti apa. akan ada part-part selanjutnya tentang korek-korek mungkin pendidikan. nanti saya minta ke pimpinan perusahaan kami untuk mengundang salah satu narasumber dari MAN 1 Cianjur. Ya, Maksudnya kita undang lagi gitu. Kita undang secara resmi gitu loh. Kita buktikan di sini maksudnya gitu loh. Oke. Oke, mungkin karena bahasan ini pasti akan sangat panjang banget, tapi tadi kita udah membahas mungkin lebih apa namanya? Sedikit lebih rinci gitu kan tentang bagaimana dunia pendidikan di Cianjur ini belum berkembang selama 5 atau bahkan 10 tahun terakhir. Tapi intinya semoga Pemkab Cianjur maupun pemerintah Kabupaten Cianjur di masa yang akan datang bisa segera memperbaiki masalah-masalah yang ada di lingkungan pendidikan Kabupaten Cianjur, termasuk kepala daerah di tingkat Jawa Baratnya itu sendiri. Karena kan sekolah di tingkat SMA dan SMK sederajat itu dikelolanya oleh provinsi. Namun tetap kan Pemkab Cianjur di sini adalah kepanjangan tangannya yang memang harus mengawasi pimpinan daerah yang juga harus bisa mengayomi di dunia pendidikan di Kabupaten Cianjur. Nah, itulah episode di Cianjur Update Podcast kali ini tentang korek-korek pendidikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.